Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, Bu Fiut akan mengulas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi ini akan berkaitan dengan materi kimia di bab lain, sehingga teman-teman harus paham konsep ini agar mudah untuk mempelajari konsep-konsep lain. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, tentunya kalian pernah kan makan buah apel? Ketika kita mengupas kulitnya, kemudian kita tunggu beberapa saat, maka daging apel yang semula berwarna putih akan berubah warna menjadi warna coklat. Mengapa demikian? Perubahan warna apel ini dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi dalam daging buah apel. Lebih tepatnya, apel akan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Perubahan warna pada daging apel dimulai ketika daging apel yang telah terkupas akan mengalami kontak langsung dengan oksigen di udara. Ketika apel dikupas atau dipotong, enzim yang tersimpan di dalam jaringan apel akan terbebas. Enzim itu adalah enzim fenolase. Fenol yang terdapat dalam daging buah apel kemudian mengalami kontak dengan udara, maka akan berubah menjadi senyawa melanin yang berwarna coklat. Ternyata, tidak hanya buah apel yang mengalami perubahan warna dari dagingnya yang berwarna putih menjadi warna coklat. Ada juga buah-buahan lain yang mengalami perubahan warna. Di antaranya ada pisang, kemudian juga ada kentang. Jika kita tidak menginginkan perubahan warna coklat tersebut, kita bisa menghindarinya dengan cara merendamnya ke dalam air atau ditutup agar tidak bereaksi dengan udara. Nah, contoh perubahan warna pada apel dan buah-buahan lain merupakan salah satu contoh reaksi redoks yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh reaksi redoks lainnya dalam kehidupan kita. Misalnya, reaksi pembakaran, perkaratan besi, fotosintesis, atau sel kimia pada aki dan baterai. Reaksi pernapasan sel dalam tubuh manusia merupakan contoh reaksi redoks juga. Wah, ada banyak sekali ya. Apa itu redoks? Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Konsep reaksi redoks mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Yang pertama, ada berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Reaksi reduksi adalah peristiwa yang melibatkan pelepasan oksigen dari suatu zat. Sedangkan reaksi oksidasi adalah peristiwa yang melibatkan pengikatan oksigen dari suatu zat. Ingat ya perbedaannya. Kalau reduksi adalah melepas oksigen, maka oksidasi adalah mengikat oksigen. Kita lihat contoh berikut ini. Si plus O2 menjadi SiO2. Si di sebelah kiri dia sendiri, sedangkan yang di sebelah kanan dia sudah bergabung dengan O. Kira-kira dia termasuk reaksi mana ya? Nah, kita ulas lagi. Si sebelah kiri dia sendiri, sedangkan sebelah kanan dia sudah mengikat O. Berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Ya, benar. Kemudian kita lihat contoh kedua. Ada CuO di sebelah kiri. Sebelah kanan ada Cu. Sebelah kiri sudah ada O-nya, tapi di sebelah kanan O-nya hilang, sehingga O-nya mengalami pelepasan. Kira-kira reaksi yang mana ya? Reaksi reduksi. Tentu saja ini reaksi reduksi. Betul.
Untuk lebih memahami reaksi redoks berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Golongkan reaksi berikut ini apakah tergolong reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, ada 3 soal. Silahkan dikerjakan selama 25 detik. Jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa mengeceknya di deskripsi ya. Oke, waktu habis. Silahkan cek jawaban di deskripsi. Namun, cek jawaban ketika kalian sudah selesai mengerjakan, oke? Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep reaksi oksidasi dan reduksi tidak terbatas pada keterlibatan oksigen. Karena dalam kenyataannya, banyak reaksi tanpa melibatkan oksigen, tapi dia tergolong reaksi redoks. Sehingga muncullah konsep redoks yang kedua, yaitu berdasarkan perpindahan elektron. Nah, untuk reaksi reduksi, maka terjadi peristiwa penangkapan elektron dari suatu atom. Sedangkan reaksi oksidasi terjadi peristiwa pelepasan elektron dari suatu atom. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini ya. Ada Na, kemudian berubah jadi Na plus elektron. E- ini adalah elektron ya. Nah, elektronnya ada di sebelah kanan. Kira-kira itu ditangkap atau dilepas? Tentu saja jawabannya adalah dilepas. Maka reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Oke, contoh yang kedua. Ada Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus. Lihat, elektron ada di sebelah kiri. Kira-kira dia ditangkap atau dilepas? Tentu saja jawabannya adalah ditangkap karena posisi elektronnya ada di sebelah kiri. Oke, sudah paham tentang konsep ini? Latihan soal. Berdasarkan perpindahan elektron, latihan. Golongkan reaksi berikut ini, apakah tergolong reaksi reduksi atau reaksi oksidasi berdasarkan perpindahan elektron. Nah, ada 4 soal. Silahkan dikerjakan dalam waktu 25 detik. Oke, waktu habis. Nah, kalian bisa mengecek jawaban yang sudah kalian buat di kolom deskripsi ya. Setelah dua konsep reaksi redoks di atas, kemudian para ahli menyadari bahwa reaksi redoks tidak selalu melibatkan perpindahan elektron, tetapi ada juga reaksi yang melibatkan penggunaan bersama pasangan elektron atau yang dikenal dengan PEB. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan Bilox. Untuk senyawa yang mengalami reaksi reduksi, maka akan terjadi peristiwa penurunan Bilox. Sedangkan reaksi yang mengalami oksidasi akan terjadi peristiwa kenaikan Bilox. Apa itu Bilox? Bilox adalah bilangan oksidasi yang diartikan sebagai muatan yang dimiliki oleh suatu atom baik dalam keadaan bebas atau dalam senyawanya. Cara menghitung Bilox sudah Ibu jelaskan lebih lanjut di video Ibu selanjutnya yang akan Ibu cantumkan di kolom deskripsi. Kita lihat contoh soal berikut. Ada Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Nah, untuk menentukan apakah reaksi ini reduksi atau oksidasi, kita perlu menentukan terlebih dahulu Bilox masing-masing unsurnya.
Fe merupakan unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Angka 2 di depan HCl disebut dengan koefisien. Dia tidak ikut dalam perhitungan bilox. Yang kita hitung hanya senyawa HCl saja. Karena tidak ada muatan dalam HCl, maka sama dengan 0. Nah, untuk hidrogen dia golongan 1A, sehingga biloxnya adalah plus 1. Nah, karena ada satu hidrogen saja, maka plus satunya kita pindahkan ke atas. Berapa bilox Cl agar jumlah senyawanya sama dengan 0, maka Cl harus bernilai min 1. Kita turunkan min 1 ke bawah. Selanjutnya adalah senyawa FeCl2. Kita lihat di sana juga tidak ada muatan, maka senyawa tersebut total biloxnya sama dengan 0. Kita tidak tahu bilox Fe, tapi kita bisa tahu bilox Cl dari golongan 7A. Maka bilox Cl adalah min 1. Karena ada 2 Cl di sana, kita kalikan min 1 dengan 2 Cl. Hasilnya adalah min 2. Berapa bilox Fe agar totalnya sama dengan 0? Nah, bilox Fe adalah plus 2. Kita turunkan ke bawah. Untuk senyawa H2, dia termasuk unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Nah, kalian lihat angka yang berada di bawah senyawa. Mana yang mengalami perubahan? Nah, kita lihat satu-satu. Ada Fe dari 0 berubah jadi plus 2. Apakah dia naik atau turun? Kalau berdasarkan sumbu X dari 0 ke plus 2, maka terjadi kenaikan. Ingat, kalau kenaikan bilox adalah reaksi oksidasi. Apakah ada senyawa lain yang berubah? Unsur H dari plus 1 berubah di sebelah kanan adalah 0. Nah, dari plus 1 ke 0 dalam sumbu X berarti terjadi penurunan. Karena penurunan bilangan bilox, maka senyawa ini adalah reaksi reduksi. Dalam reaksi redoks, kita mengenal adanya reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat ya perbedaannya. Kalau reduktor, dia mengalami oksidasi. Kalau oksidator, zat yang mengalami reduksi. Seperti apa contohnya? Oke, kita kembali ke soal yang kita kerjakan sebelumnya. Kita tentukan manakah senyawa yang jadi oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Pertama, kita tentukan oksidator terlebih dahulu. Ingat, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dalam hal ini, ada HCl atau H2. Tapi untuk oksidator, kita lihat yang ada di sebelah kiri panah. Jadi, jawabannya adalah HCl. Untuk reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, ada dua zat yang mengalami oksidasi. Ada Fe dan FeCl2. Tapi untuk reduktor, kita lihat yang ada di sebelah kiri panah, yaitu adalah Fe. Teman-teman ingat ya, untuk oksidator dan reduktor, kalian lihat pada senyawa-senyawa yang posisinya ada di sebelah kiri dari tanda panah. Sedangkan hasil oksidasi berarti kalian lihat yang di sebelah kanan tanda panah. Jawabannya adalah FeCl2. Sedangkan hasil reduksi berarti adalah yang terletak di sebelah kanan panah, yaitu adalah senyawa H2. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Agar teman-teman paham lagi,
Maka disediakan soal latihan berikut ini. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari reaksi-reaksi redoks berikut. Ada 3 soal. Masing-masing soal harus bisa dikerjakan dalam waktu 25 detik. Oke, kita mulai ya. Soal pertama sudah habis, lanjut ke soal kedua. Waktu soal kedua habis, lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga, waktu mengerjakannya sudah habis. Kalian bisa mengecek hasil jawabannya di deskripsi Bu Fiut ya. Selain reaksi redoks yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada juga yang disebut dengan reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks yaitu reaksi di mana oksidator dan reduktornya merupakan senyawa yang sama. Contoh, senyawa H2S direaksikan dengan SO2, hasilnya adalah 2H2O plus 3S. Nah, kita cari biloks masing-masing senyawa tersebut. H2S tidak punya muatan, maka sama dengan 0. Untuk unsur H, karena berada di golongan 1, maka nilainya adalah plus 1. Karena ada 2H, maka plus 1-nya dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah plus 2. Maka nilai S-nya adalah sama dengan min 2. Nilai min 2 ini kita tuliskan lagi di bawah. Selanjutnya adalah senyawa SO2. Tidak ada muatan di sana, sehingga total biloksnya adalah 0. Senyawa S itu bervariasi biloksnya, sehingga kita tahu adalah biloks oksigen, yang nilainya adalah min 2. Karena ada 2 oksigen di sana, maka min 2-nya dikali dengan 2. Hasilnya adalah min 4. Agar totalnya sama dengan 0, maka biloks nilai S-nya adalah plus 4. Yang ditulis di bawah menjadi plus 4. Kemudian senyawa H2O. Angka 2 di depan adalah koefisien, dia tidak digunakan dalam perhitungan. Karena tidak ada muatan, maka total dari senyawa ini biloksnya adalah 0. Senyawa oksigen punya biloks min 2. Kita tulis di atasnya min 2. Agar total sama dengan 0, maka nilai biloks H2 adalah plus 2. Maka nilai 1H2 adalah kita bagi 2. Kita bagi 2 ya. Plus 2 dibagi 2 nilainya adalah plus 1. Untuk senyawa 3S, angka 3 ini juga koefisien. Dia tidak digunakan dalam perhitungan. Karena S adalah unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Kita lihat bersama-sama, senyawa yang mengalami perubahan biloks adalah senyawa S. Dari min 2, dia berubah jadi 0. Dari min 2 ke 0, maka dia terjadi kenaikan yang disebut dengan oksidasi. Kemudian ada lagi yang mengalami perubahan, yaitu plus 4 pada S. Karena dari plus 4 berubah menjadi 0, maka dia mengalami penurunan biloks,
yaitu adalah reaksi reduksi. Kita lihat bersama-sama, reaksi oksidasi dan reduksinya memiliki oksidator dan reduktornya senyawanya sama, yaitu S. Sampai di sini paham? Agar teman-teman terbiasa dengan reaksi autoredoks, silakan kerjakan latihan berikut ini. Tentukan apakah reaksi berikut ini merupakan reaksi autoredoks atau bukan. Ada waktu 25 detik dalam mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan teman-teman cek jawabannya di kolom deskripsi. Ada tips cepat dari Bu Fiud untuk mengerjakan soal redoks yang bentuknya pilihan ganda. Contoh soalnya, berikut ini yang bukan merupakan reaksi redoks adalah, kemudian kita lihat option jawabannya, dari A sampai E. Cara cepatnya adalah, senyawa atau reaksi kimia yang memiliki unsur bebas biasanya adalah reaksi redoks. Seperti option A, di sana ada unsur bebas, yaitu S. Bisa dipastikan bahwa dia adalah reaksi redoks. Option B juga ada unsur bebas, yaitu Zn dan H2. Maka option B juga adalah reaksi redoks. Option C ada unsur bebas juga, yaitu Fe dan H2. Option D ada unsur bebas, yaitu adalah I2. Maka yang bukan merupakan reaksi redoks adalah option yang E. Mudah kan?